tidak ada pemberitahuan, kita langsung ini ya, karena nggak ada pemberitahuan. Ini di recording ya, recordingnya siapa yang dapat recordingnya? Saya, Prof. Nanti saya minta recordingnya ya, biar pakai ini aja lah, Google Drive ya. Ya, boleh, Prof. Nanti saya kasih linknya, Prof. Siap, siap. Oke, jadi kita mulai masuk ke materi berikut. Saya langsung share screen ya. Nah, ini materinya. Nah, ini ya. Oke. Jadi kita masuk ke namanya itu ada distribution management ya. Sales and distribution management. Nah, kenapa mesti ada distribusi atau ada place ya? Kalau dia marketing itu bisa dikatakan place. Gitu. Kenapa mesti ada distribusi? Nah, apa sih sebetulnya manfaat distribusi itu? Distribusi itu adalah memudahkan, ya. Jadi adanya distribusi itu di dalam marketing nih, ya distribusi itu adalah memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Jadi konsumen tahu ya di mana produk itu bisa didapatkan. Nah ini distribusi, ya distribusi. Nah, malah sekarang ketika kita masuk ke marketplace ya, jadi market online, digital marketing, maka kita akan melihat bahwa ternyata konsumen bisa mendapatkan produk di mana saja. Karena produknya diantarkan ke rumah. Jadi konsumen order saja, ingin beli produk aja, produk apa saja, kemudian dibayar atau misalnya COD ya, misalnya dibayar di rumah. Nah produk itu akan datang ke rumah begitu, ya dengan online marketing itu. Jadi artinya bahwa konsumen sangat mudah sekali untuk mendapatkan produk. Cuman kalau di dalam digital marketing atau online marketing itu memang harus ada unsur trust, ya unsur kepercayaan. Ya konsumen percaya enggak gitu. Makanya kebijakan untuk pembayaran itu menggunakan COD, ya gitu, menggunakan COD karena supaya konsumen memang tidak membayar dulu tapi produk dulu datang sehingga ketika produknya cocok baru konsumen membayarnya begitu ya. Nah, itu adalah di dalam online marketing sehingga distribusi itu seolah-olah tidak ada begitu ya, seolah-olah tidak ada padahal sebetulnya ada gitu ya, padahal sebetulnya ada. Seperti Tokopedia menjualkan produk-produknya dari mana itu ya, kalau bukan dari suppliernya, dan supplier dari mana kalau bukan dari suppliernya juga. Jadi distribusi itu tetap ada sebetulnya. Cuman memang dengan digital marketing lebih mudah konsumen mendapatkan produk. Kemudian what is distribution? Ya, distribution is the activity of both selling and delivering products and services from manufacturer to customer. Jadi ternyata distribusi itu adalah aktivitas bukan hanya delivering, ya, bukan hanya menyampaikan atau mengirimkan atau menyampaikan, ya, tetapi juga menjual. Jadi distribution itu ada satu aktivitas, ya, menjual dan menyampaikan produk atau jasa, menyampaikan produk atau layanan dari manufaktur ke customer. Ya, makanya disebut manufaktur bukan dari production ya, tapi dari manufaktur karena proses manufaktur dan proses produksi berbeda. Kalau proses produksi itu dari bahan baku sampai produk jadi, itu proses produksi. Tapi kalau proses manufaktur itu dari customer to customer gitu. Makanya from manufaktur to customer. Jadi manufakturer itu adalah orang yang melakukan proses manufaktur ya gitu. Jadi from manufacturer to customer ya, maka itu disebut distribution. Jadi distribution ini bukan hanya delivering tapi juga selling ya. Nah, ini ada konsep distribusi ya, konsep manajemen distribusi. Jadi ada saluran distribusinya, yaitu proses pembinaan hak atau kepemilikan atau kontrol produk dari produsen kepada
konsumen. Ya, ada juga distribusi fisik, yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Ya, jadi ada distribution management concept itu seperti ada apa tujuannya, to delivering various products to different type of buyers when and where they want those and at a reasonable price, ya kan itu, ya itu dengan distribution channel and physical distribution. Ya kita lihat coba pemaparan dari McCarthy. Siapa McCarthy? McCarthy itu adalah ahli marketing, ya, ahli marketing rekan dari Philip Kotler. Jadi McCarthy. Kita coba lihat pemaparan distribution dari McCarthy itu sendiri, ya. Coba kita lihat seperti apa, ya. McCarthy memaparkan mengenai what makes the world go round and round? McCarthy. What helps heal the sick? Hello, everyone. This is Brian McCarthy. Welcome to a lecture on channels of distribution. Time together today, we will talk about what a channel of distribution is, where it fits in our broad understanding of marketing. We'll talk about types of channels, how to select them. We will look at an example, possibly involving one of our favorite foods, and then we will summarize. A channel of distribution refers to the processes and partners that move a product from the producer to the consumers or the customers. In other words, it answers the crucial question, where and how will the customer obtain the product or the service? Where and how will the customer purchase and obtain the product and the service? When we look at it this way, we can see what an absolutely crucial topic channel of distribution is for marketers. Where does it fit within our broad perspective of marketing? It is within the 4 Ps: product, place, price, promotion. I like to remove the place and insert the channel. It's much clearer. And the key here is to understand that although it is a crucial bit of the marketing puzzle for marketers, it is just one piece of the overall puzzle. And what happens in the channel must be done in concert and must be consistent with what is happening with the rest of the marketing strategy and tactics. So what does the channel do? Well, quite a bit. It connects producers with customers. Many times the channel knows where the customers are and how to reach them, and the producer of a good or a service does not. It completes transactions, and don't underestimate how hard it can be to bill people and take their money. The channel can handle logistics, in some cases financing, and in many cases post-sale service, training, and support. If a company decides to go direct, that can be the right business decision. But if you remove the middleman, then you have to figure out how to do on your own all of the things that the middleman is good at doing for you. A quick note about channel vocabulary. You'll hear a lot of words used depending on your industry or company or textbook. You'll hear place, marketing channel, channel of distribution, distribution system. For the purposes of understanding channels of distribution, they more or less mean the same thing. There are 2 main types of channels, direct and indirect. In a direct channel, the producer and ultimate customer deal directly with each other. Think about how Dell sells most of its computers. They sell them direct to customers who place their orders via the Dell website or on the phone with the Dell representative. The other main type of channel is indirect. This is when there are independent intermediaries between the producer of the product or service and the customer who uses it. Here's a more in-depth look at direct distribution. It can happen in many ways. For example, a company could have their own company-owned stores. This is what Apple does a great job of. You can certainly buy Apple products online and other places,
But the real heart of the Apple go-to-market channel strategy is their own company-owned stores. When you go in one, you are dealing directly with an Apple employee. In fact, usually lots of them on the sales floor of an Apple store. A second way to accomplish direct distribution in the business-to-business world would be via your own sales force. When IBM calls on large customers, they have their own high-powered, experienced, very senior sales representatives who do that interaction for them. A third type of direct distribution, of course, would be via the internet. And there is the example of Dell, as I talked about just a minute ago. Let's talk now about an indirect channel of distribution. And here's what it might look like, where you have the producer of a product, you have an independent retailer or chain of retail stores helping you reach the customer. Think about Pepsi. When's the last time you bought a Pepsi directly from the Pepsi-Cola company, if you can imagine that? In fact, it might be fun sometime to bang on the door of Pepsi headquarters and see if they will sell you a can of cola. Another example would be chainsaws. If you want a steel chainsaw, then you'll need to go to an authorized steel dealer who will help you pick the right one, will help you get the right accessories, will give you the training you need and the ongoing service and support. It's important to remember that this applies to services as well. Think about many insurance companies who sell their products to their target customers, whether they are business customers or consumers, via independent brokers who carry those services. So a product does not have to be tangible in order for it to get to the market via an independent channel. It's worth considering the question, why do some producers of a product or a service choose to use a channel and others do not? Well, it depends on your strategy and your own competencies as a company. If we look at a direct channel, there are strengths and weaknesses of using this approach. Strengths would include that your channel works for you, so they are dedicated to your products and services. You get very high quality, high impact contact with customers because your employees are only focused on being advocates for your product line. You also have a very fast feedback loop. Your employees who are dealing with customers can give you direct feedback on what's going well and what needs to be improved. But there are some weaknesses. It is hard to get the breadth of coverage with your own channel sometimes that you can when you also use an independent channel. You also have a much higher fixed cost with your own channel. You are on your own as far as generating leads, and that's something the channel can be very good at. And also it can be hard to offer a complete solution to your customers if you are going it alone. Taking a look at the independent channel strengths and weaknesses, some of the strengths of using an indirect independent channel might include larger coverage. There is a channel partner that can help you reach any customer anywhere on Earth. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. It can help you reach new target segments you might not be familiar with. Your partners can help you create whole, complete solutions. And also by using an indirect channel, you have lower fixed costs. Of course, there are some disadvantages to working with an independent indirect channel. They are less focused on your products. After all, they don't work for you. They are in business for themselves. You're going to have to give some of the profit margin to the channel to make it worth their while. And you may also have a little more trouble understanding exactly what is happening with customers because the channel is dealing with them, not your own employees. Can direct and indirect distribution be combined? The answer is yes, and we'll talk about how in just a moment. But first, why don't you and I start an ice cream sandwich company? Let's go to market with premium high-end ice cream, high quality, rich cookies around them with a well-branded product at a pretty high price point.
And let's say that we start off selling them locally in our own town's farmers market. And let's imagine that it goes well. We pay to have a booth, the weather cooperates, we're well stocked, we have some nice signage, we're offering excellent customer service, and customers are responding. They like it and they're referring us to their friends and family. But we want to grow our business now, and we realize that we probably can't do it by just going to more and more farmers markets because of the demands on our time. We can only be in so many places at a time. So there are 4 key questions we can ask when we think about which channels are the right fit for our product. These questions are from an outstanding book on channel strategy called The Channel Advantage by authors Friedman and Fury. I highly recommend this book. The 4 questions are, does the proposed channel fit the target customer? In other words, will the customer buy from that channel? Number 2, does the channel fit the brand positioning? In this case, we have a high-end ice cream sandwich. Question 3, is the channel a good fit for our organization? Do we know how to work with this kind of channel? And then finally, can we achieve our economic goals for profit through this channel? What I really like about these questions and the Friedman and Fury approach is that they can become the columns in a channel decision matrix. So in the columns of this matrix, I have our questions. The rows are our channel options. So for our ice cream company, I have in the first column on the left of the screen, the possible channels, farmers markets, our own store or stores, independent ice cream shops, and high-end grocery stores. And then for each question, I can answer yes or no. I can see for farmers markets that I'm able to answer yes to every question. For our own store, however, will customers buy there? I've answered yes. Does it fit our high-end positioning for our brand? Yes. Does it fit our organization? I've said no. We don't know anything about running our own ice cream store. And then finally, profit potential, because of the high fixed costs, it might not be a good fit for where we are right now. There might be a better way for us to use our capital. So the rows highlighted in yellow are the ones where I've been able to answer yes to the 4 questions. This gives us an indication of where we should go with our channel strategy. So we need to convince ice cream shops, let's start there, to carry our product. They don't know us, maybe they haven't heard of us before. We arrange a meeting with the owner of the ice cream shop or parlor. What's going to convince them to do business with us? Most channel partners are looking for most of these, if not all of these, from the suppliers of their products and services. Number 1, the channel wants the opportunity for profit. That's what our ice cream shop owner is interested in. They're interested in fair price terms and conditions, support training about the product. They want an attractive, well-branded product line that has a great product line today and an exciting future. They want personal attention from the supplier when they need it. And then finally, co-marketing opportunities to convince customers to come into the store and buy the products. So in this case, we are successful. We've been able to convince ice cream shops to carry our delicious ice cream sandwiches, resulting in delighted customers, greater profit for us, and greater profit for our channel partners. What if we want to reach lots of ice cream shops across a broad geographic area? In this case, we may want to add another layer to our channel of distribution strategy, a food wholesaler who can help us handle the large amounts of transactions and logistics involved with getting thousands, hopefully tens of thousands of ice cream sandwiches from us to our customers. Over time, if we are successful, we might end up with a multi-channel distribution strategy that helps us meet
the needs of different types of target customers. On the left side of this screen, we have farmers markets helping us meet a target market that attends them and wants to enjoy a treat while they shop. In the middle, we have ice cream shops where families and young people might gather and want to have an ice cream sandwich as one of their options. And also high-end grocery stores to meet the needs of those who want to buy something and enjoy it on their own time at home. To summarize our key points, a channel refers to the processes and partners that move a product from those who make it to those who consume it. There are two main types of channels, direct and indirect. Channels can provide unique value-added services for particular target markets, and there are 4 key questions that can help us choose the right channel strategy. Thank you very much for watching. In this video, we covered the Oke, ya itu tadi penjelasan dari McCarthy ya. Jadi ada distribution channel, ada indirect and direct channel ya. Kemudian ada distribusi fisik begitu. Jadi saluran distribusi atau distribution channel itu yaitu proses pemindahan hak atau kepemilikan atau kontrol produk dari produsen pada konsumen. Jadi ada satu proses perpindahan. Nah, perpindahannya itu bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Nah, begitu ya. Kemudian distribusi fisik itu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan ya. Ini hubungannya dengan gudang nanti untuk distribusi fisik ini. Nah, what is distribution channels? Ya, yang tadi dijelaskan oleh McCarthy bahwa the distribution channel is the path that a product or service take in order to be sent from manufacturer to the customer. Ya, jadi saluran distribusi ini merupakan satu ya suatu bagian yang dari pengiriman produk ataupun layanan ya dari manufaktur pada customer. Nah, seperti ini. Jadi ini producer, kemudian lewat agen, wholesaler, retailer, consumer. Jadi kalau direct ya, kalau direct itu dari producer langsung pada consumer ya. Tapi kalau indirect itu dari producer melalui beberapa distributor ya, baru ke consumer seperti itu. Nah, keputusan untuk mengambil apakah direct atau indirect ya, apakah 1 level, 2 level, 3 level gitu kan, atau 0 level. Jadi 0 level itu yang direct ya. Itu tergantung daripada produknya dan strategi distribusi yang akan kita lakukan serta target marketnya. Ya. Perlunya saluran distribusi, apa sih perlunya saluran distribusi ini? Yaitu produsen tidak memiliki personil tentunya, ya dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produknya langsung ke konsumen. Makanya perlu distributor, ya. Produsen tidak mempunyai pengenalan yang dalam mengenai situasi di daerah tertentu, ya. Makanya misalnya Indofood, ya Indofood tidak mungkin mereka menjual langsung ya dari perusahaannya langsung ke pelosok konsumen, tetapi melalui beberapa distributor begitu ya, sampai kepada toko-toko yang ada di daerah-daerah begitu. Penyalurannya yang bisa terjangkau oleh konsumen. Adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar jika sumber daya digunakan untuk keperluan lain, kan begitu ya. Kemudian dibutuhkan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu produksi dan konsumsi. Makanya itu diperlukan saluran distribusi. Jasa-jasa saluran distribusi yang pertama adalah pergudangan atau tempat penyimpanan produk, itu udah jelas ya. Produk disimpan, setelah produk jadi itu disimpan di gudang. Kemudian adanya pengangkutan, diangkut. Kemudian ada pencarian pesan atau order. Baru pembelian, kredit, kemudian promosi ya. Ini merupakan jasa-jasa saluran distribusi atau channel of distribution. Jadi ada satu pengiriman ya.
Nah, penetapan desain saluran distribusi terdiri dari 3 elemen. Ada panjangnya mata rantai distribusi. Panjangnya mata rantai itu seperti ini nih. Manufacturer, wholesaler, jobber, retailer, consumer. Berarti ini kan panjang, ya. Itu panjangnya mata rantai distribusi. Kemudian jumlah penyalur atau intensitas distribusi. Dan jumlah pengalur ini. Berarti kalau yang paling bawah itu jumlah penyalurnya ada berapa? Ada 3. Nah, kalau ada 3 berarti namanya ada 3 level atau level 3. Ya, atau 3 level ya, 3 level of distribution. Nah, kalau ini 2 ya, penyalurnya kalau ini 1, kalau ini tidak ada. Berarti ini adalah indirect channel. Gitu. Ini direct channel, ini indirect channel. Kemudian tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi setiap distributor tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, ya. Nah, mata rantai distribusi itu ada produsen langsung ke konsumen yang tadi ya ini. Nah, ini nih produsen langsung pada konsumen. Kemudian produsen pengecer ke konsumen. Nah, ini. Nah, produsen pengecer ke konsumen gitu ya. Macam-macam. Kemudian produsen pedagang besar pengecer konsumen gitu ya. Jadi barang-barang konsumsi yang sifat distribusinya intensif, jalurnya panjang. Barang-barang industri, jalur distribusinya lebih pendek atau ditangani sendiri. Jadi kalau barang-barang konsumsi memang yang sifatnya distribusi intensif memang jalurnya panjang ya. Konsumsi itu kayak Indomie ya, itu pasti jalurnya panjang ya. Kayak misalkan Indomie, misalnya apa, kue-kue misalnya ya, dan sebagainya, kopi misalnya, kopi yang sudah diolah itu tentu jalurnya panjang. Tapi kalau barang-barang industri jalur distribusinya lebih pendek atau ditangani sendiri, karena jalur industri itu tentu harus menjelaskan ya, atau memberikan penjelasan pada konsumen yang lebih detail lagi. Nah, distribution channel function, apa fungsi daripada saluran distribusi adalah untuk information. Ya, information. Jadi artinya bahwa pelanggan atau distributor itu memberikan informasi kepada perusahaan mengenai produk yang memang disukai atau produk yang memang diinginkan oleh konsumen. Communication. Nah, communication itu perusahaan memberikan komunikasi kepada distributor dan juga kepada konsumen, ya. Komunikasi mengenai produknya, ya, nilai produknya atau manfaat produknya, mengenai harganya dan seterusnya. Kemudian negotiation, ada satu negosiasi ya antara produsen dengan konsumen melalui distributor. Ordering ya juga sama, bahwa konsumen akhir akan mengorder ke distributor, distributor akan order ke perusahaan. Financing ya, keuangan juga sama. Aliran barang dengan aliran uang itu berbanding terbalik ya. Jadi aliran barang itu dari produsen ke konsumen, aliran uang dari konsumen ke produsen. Risk taking. Nah, ini risiko ya yang akan didapatkan apabila distribusi channel of distribution-nya panjang. Ya. Tentu mungkin kalau produk itu mudah rusak, itu bisa rusak di jalan akibat pengiriman ya, akibat pelemparan misalnya dan sebagainya. Kan begitu ya. Kalau memang panjang. Jadi risk taking, bagaimana supaya risiko itu ditekan begitu. Physical distribution, ya, distribusi fisik. Jadi kalau distribusi fisik berarti untuk barang ya. Kalau untuk jasa itu nggak ada distribusi fisik, tapi distribusi adalah untuk barang. Payment, pembayaran juga sama. Apakah pembayaran kalau distributor mungkin bisa aja pembayarannya tiap bulan atau pembayarannya per periode waktu, tapi kalau konsumen akhir bayar ke distributor itu biasanya langsung membayarnya. Juga transfer ya. Jumlah penyalur atau intensitas distribusi yang tadi ini, distribusi intensif ya. Jadi produsen memilih sebanyak mungkin pedagang atau outlet dalam suatu daerah pemasaran tertentu. Jadi produk dengan ciri-ciri berikut dapat didistribusikan secara intensif ya. Jadi artinya bisa dengan distribusi panjang gitu ya. Jumlah permintaan cukup besar dan tersebar.
Ya, jumlah permintaan cukup besar dan tersebar. Ya, kayak mie instan itu besar tuh. Kemudian Aqua ya, air mineral dalam kemasan itu besar juga tuh permintaannya ya, dan tersebar gitu. Harga persatuan relatif rendah harganya ya. Jadi tidak mahal, relatif rendah itu bisa ya, karena resikonya juga tidak terlalu tinggi ya, dengan distribusi yang lebih panjang. Tidak memerlukan pengetahuan teknis untuk memperdagangkan atau menggunakannya. Ya, tidak memerlukan teknis, tapi kalau yang barang berproduk industri perlu dijelaskan pada konsumen. Tapi kalau ini ya konsumen akan mengetahui begitu ya. Misalnya memasak Indomie kan jelas orang tahu lah, melihat tidak melihat cara memasaknya juga sekarang udah pada memahami atau bisa memasaknya. Kemudian sedikit atau tidak memerlukan layanan purna jual, ya, sedikit atau tidak memerlukan layanan purna jual, ya, karena tadi ya bahwa harga persatuannya itu rendah gitu, ya. Kayak misalnya air mineral dalam kemasan Aqua nggak perlu tuh pelayanan purna jual yang lebih detail gitu, hanya sedikit saja. Kalaupun ada komplain, mungkin komplain kerusakan apa, misalnya kerusakan tabungnya atau botolnya ya. Sedikit atau tidak memerlukan fasilitas reparasi ya, nggak perlu tuh ya. Indomie memang ada reparasinya, nggak ada ya. Air mineral dalam kemasan ada reparasi, nggak ada juga ya. Gula merah dan sebagainya. Tidak memerlukan sediaan suku cadang, ya nggak perlu ada suku cadang. Berarti ini bisa distribusi intensif. Nah, sekarang distribusi selektif. Produsen memilih beberapa pedagang untuk menyalurkan produknya. Ya, jadi selektif produsen itu. Jadi untuk memilih distributor pun dipilih begitu. Dia tidak sembarangan siapapun boleh menjadi distributor, tetapi ada satu seleksi tertentu agar memang penyampaian pada produk kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh konsumen. Ciri-ciri produknya harga relatif tinggi. Nah, ini kalau distribusi selektif itu harganya tinggi. Ya, tidak sembarangan oleh distributor. Jadi harus distributor terdaftar atau distributor terseleksi ya. Kemudian perlu pengetahuan teknis untuk memperdagangkannya. Nah, ini berarti artinya distributor pun harus paham dengan produk atau punya produk knowledge gitu. Sehingga ketika konsumen bertanya, distributor bisa menjawabnya. Memerlukan pelayanan purna jual ya, seperti televisi misalnya, mesin cuci ya, dan sebagainya, atau kulkas misalnya ya. Itu ada layanan purna jual begitu kan. Ya, karena memang itu perlu penjelasan. Memerlukan garansi dalam masa tertentu setelah pembelian, misalnya seperti beli HP kan ada garansinya ya, ada layanan purna jualnya HP itu, seperti itu. Makanya distribusi udah selektif kalau HP itu, tidak semua. Misalkan Samsung, tidak semua bisa menjual Samsung ya, kecuali orang-orang yang terseleksi atau punya sertifikat atau izin dalam penjualan Samsung. Sering memerlukan persediaan suku cadang. Jadi suku cadang itu selalu banyak. Ada suku cadangnya ya, kayak mobil ya, ada suku cadang. Kayak barang-barang elektronik lainnya juga ada. Suku cadang itu biasanya distribusi selektif. Kemudian distribusi eksklusif ya, hanya satu pedagang yang ditunjuk untuk mendistribusikan produk tertentu. Karena eksklusif ya ini ya. Kayak misalnya katakanlah penjualan Mercedes-Benz, misalnya mobil-mobil mewah ya, atau BMW atau Jaguar dan sebagainya. Itu tidak di semua showroom ada gitu. Ya, tapi showroom tertentu atau distributor tertentu yang ditunjuk yang memang sudah memiliki hak jual ya. Ciri-ciri produknya adalah memerlukan pengetahuan teknis khusus untuk memperdagangkan dan mereparasinya, jelas ini ya. Berarti memang produknya itu harus ada penjelasan ya kepada konsumen yang lebih detail. Harga persatuannya tinggi ya, mempunyai nilai prestis yang tinggi. Oh iya ya, karena memang produk-produk itu produk-produk yang eksklusif ya, artinya yang yang segmen atau target marketnya itu terbatas. Gitu. Memerlukan investasi untuk menyalurkannya. Karena ada investasi ya. Memerlukan pendidikan khusus tentang produk, ada produk knowledge yang betul-betul harus lebih detail ya, karena ini sangat sensitif sekali ya, produk-produk seperti mobil mewah ya, kemudian barang-barang yang tertentu yang memang segmen target marketnya itu target market tertentu gitu kan, yang memerlukan
penjelasan yang lebih detail lagi. Terus memerlukan pelayanan purna jual, baru ini distribusi eksklusif. Jadi kalau distribusi eksklusif itu tentu segmennya itu atas-atas ya. Kalau distribusi selektif itu menengah-menengah, menengah atas. Kalau distribusi intensif itu rata-rata menengah-menengah, menengah bawah dan bawah-bawah. Jadi target marketnya memang berbeda. Nah, tugas dan tanggung jawab saluran distribusi itu apa? Produsen harus menentukan kondisi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi. Misalnya kebijakan harga, ya daftar harga, harga eceran tertinggi, potongan diskon. Biasanya produsen menentukan harga. Begitu. Jangan sampai ada orang yang datang langsung ke pabrik untuk membeli produk itu berbeda dengan harga distributor. Biasanya dengan harga sama. Atau produsen menentukan range harga gitu. Agar distributor bisa menjual di range harga tersebut, ya. Makanya ada harga eceran tertinggi. Kemudian kondisi penjualan, jadi persyaratan-persyaratan pembayaran serta jaminan yang diberikan oleh produsen, begitu ya. Ada MOU lah ya, dengan antara produsen dengan distributor di dalam mendistribusikan produknya. Wilayah penjualan, jadi batas-batas operasi yang diberikan kepada penyalur. Harus hati-hati, jangan sampai beradu antara penyalur yang satu dengan penyalur yang lainnya. Jadi ada wilayah batas-batasnya, ya. Ikut dalam kegiatan promosi. Jadi produsen harus memberikan latihan atau training kepada petugas penyalur dan lain-lain. Ya, terutama tadi untuk distribusi intensif dan eksklusif itu harus ada jelas. Ya, begitu. Nah, keputusan dalam manajemen saluran distribusi atau memilih anggota saluran distribusi. Tentu dalam memilih anggota saluran distribusi itu ya dilihat dari pengalaman dan reputasinya. Bagus enggak? Dia perusahaan yang udah lama enggak nih? Ya, menjalankan distribusi begitu. Ya, reputasinya baik apa enggak ya? Jujur atau tidak? Punya integritas atau enggak? Lihat pertumbuhannya bagaimana. Ya, pertumbuhannya setelah menggunakan distributor apakah meningkat atau enggak? Profitabilitasnya meningkat atau enggak? Kualitas tenaga penjualnya bagaimana? Kita lihat kualitas tenaga penjualan seperti apa. Ya, apakah dia paham dengan produk kita atau punya produk knowledge enggak? Lokasinya ya, di mana dia menjual produk kita. Apakah di pasar tradisional, apa di pasar modern, ya, menjualnya atau secara online bisa aja. Macam pelanggannya atau target marketnya itu seperti apa, ya, harus jelas juga. Kemudian strategi perusahaannya atau push and pull strategi, ya, strategi dorong dan tarik, ya. Jadi itu pun dilihat dengan memilih saluran distribusi, anggota saluran distribusi. Kemudian yang kedua adalah memotivasi anggota saluran. Jadi komisi, potongan, intensif, dan bonus itu memotivasi, ya. Jadi Anda membeli banyak, maka ada potongan harga. Kemudian penjualannya meningkat, maka harus ada komisi insentif dan bonus untuk Anda dan seterusnya. Kredit dan syarat pembayaran. Nah, pembayarannya bisa dicicil atau bisa juga dalam periode-periode tertentu syarat pembayarannya. Misalnya kontrak untuk pemberi rasa aman. Jadi ada MOU lah, ada kontrak ya. Sehingga jelas kalau saya misalnya mau jual daerah Bandung Timur, ya udah saya aman lah. Jadi lokasi market saya di Bandung Timur ya. Begitu. Jadi ada perjanjian yang jelas. Kemudian kualitas produk sini itu harus tinggi gitu. Harus betul-betul ya perusahaan itu menjual produk yang berkualitas, bukan produk yang memang dibuat sesuai dengan keinginan sendiri gitu. Tetapi produk yang dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan agar produk itu laku. Bantuan dalam promosi perlu ya, bantuan dalam promosi misalnya seperti spanduk ya, billboard ya, distributor biasanya diberi oleh perusahaan ya mengenai alat-alat promosi lainnya. Pelatihan untuk berwirausaha atau pelatihannya juga ya, terutama untuk distribusi selektif dan distribusi yang eksklusif dan intensif. Bantuan teknis harus ada juga hubungan yang baik, tentu ini harus dijalin ya, karena hubungan baik inilah sebetulnya yang lebih apa istilahnya itu lebih menentukan ya di dalam kedekatan antara perusahaan dengan distributor itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi prestasi anggota saluran distribusi. Jadi pencapaian target atau kuota seperti apa nih? Harus ada kita target nih ya. Tingkat sediaannya seperti bagaimana ya. Jadi target itu antara kuantitas dengan waktu ya.
tingkat sediaannya seperti apa ya. Anda mampu menjual berapa nih, berapa pieces misalnya. Pelayanan kepada konsumennya seperti apa ya. Ada nggak konsumen yang mengeluh, konsumen yang kecewa ya. Makanya produsen selalu mencantumkan nomor telepon di kemasan produk ya. Kalau ada keluhan maka telepon ke nomor telepon ini, nomor gratis misalnya seperti itu. Kerjasama dalam kegiatan promosi dan pelatihan ya, juga harus ada ya kerjasama dari distributor ya dalam kegiatan promosi dan pelatihan. Kemudian penanganan barangnya harus bagaimana ya, pembayaran juga apakah lancar atau enggak bayarnya di distributor. Jangan-jangan tidak lancar kan begitu. Nah, kemudian distribusi fisik ini merupakan usaha untuk memindahkan produk secara fisik dari tempat asal produsen sampai ke tempat pemakai atau konsumen akhir. Nah, ini elemen-elemen pokok fisik logistik adalah pemrosesan orderan, ya, penyimpanan atau pergudangan, tingkat kesediaan atau stok, dan transportasi. Nah, ini harus diperhatikan nih untuk distribusi fisik, ya. Coba kita lihat di sini nih, physical distribution ya, information ya, transportasi, warehousing, transportation lagi ya. Jadi dari pabrik itu kita kirim. Tuh, ini melalui ini nih kapal ya. Gitu kan, kirim kemudian masuk ke gudang. Ya, gudang produk jadi. Nah, dari gudang produk kirim lagi baru ke konsumen ya akhir seperti itu. Ini adalah distribusi fisik, itu pemindahan fisik. Nah, kemudian ada tugas kreatifnya Bapak Ibu yang kemarin ya. Yang kemarin kan nggak ada tugas, bersatu di sini tugasnya. Jadi Anda sedang memulai bisnis. Bisnis apa? Ya terserah lah. Ya, tentu Anda paling mengetahui bisnis apa. Sebagaimana yang sudah Anda rencanakan pada tugas sebelumnya. Ketika Anda merancang produk, ketika Anda menentukan harga, tentu Anda sudah memulai bisnis ya. Nah, sekarang lanjutkan ya. Satu, tentu Anda melakukan promosi untuk produk Anda. Promosi yang kemarin ya. Jenis promosi apa yang Anda lakukan untuk mengkomunikasikan produk Anda dan berikan alasannya. Alat promosinya apa sih? Apakah iklan, apakah personal selling, sales promotion, atau gabungan di antara semuanya. Nah, walaupun digabungkan, mana yang dominan? Apakah iklan dominan, personal selling dominan? Coba berikan alasannya. Kemudian dua, tentukan saluran distribusi untuk produk Anda. Saluran distribusinya kayak apa? Apakah direct channel atau indirect channel? Kalau direct channel, apa alasannya? Kenapa Anda memilih direct channel? Langsung kepada pelanggan, tidak melalui distributor. Tapi kalau indirect channel, ya level berapa? Apakah satu level berarti hanya distributornya satu? Apa dua level distributornya dua? Apa tiga level distributornya tiga? Dan seterusnya. Alasannya apa? Kemudian tipe ekspor yang mana yang akan Anda pilih untuk mendistribusikan produk Anda ke negara tujuan? Apabila memang Anda mau ekspor ya, jadi mau ke ekspor. Bagaimana prosedur ekspor untuk produk Anda kalau memang mau ekspor begitu. Kalau tidak ekspor ya berarti hanya sampai nomor 2 aja tugasnya. Apa diisinya. Tapi kalau memang produk Anda ekspor, nah berarti 3 dan 4. Ya tentu penilaiannya akan lain ya, yang produk yang tidak ekspor dengan yang ekspor begitu. Nah, itu ya hari ini yang bisa kita sharingkan ya. Silahkan nanti tugasnya dibuat ya. Dan nanti tugas itu kan ada tugas produk waktu itu ya. Kemudian price, harga, promosi dan distribusi. Jadi ada 3 macam tugas. Nah, untuk minggu depan itu harus harus dipilih, silakanlah. Pak Bong Wingki ya mungkin akan berdiskusi dengan teman-teman karena tidak mungkin nih presentasi semuanya nih, banyak ya, ada berapa orang nih. Ada 21 orang ya yang hadir. Mungkin dipilih siapa sih yang mau presentasi untuk minggu depan. Ya, antara produk, price dan promosi serta distribusi. Jadi promosi dan distribusi kan bersatu tadi ya. Jadi ada produk, siapa yang mau presentasi, ada price, siapa yang berpresentasi, ada distribusi, siapa yang presentasi. Jadi mulai minggu depan kita ada presentasi daripada ketiga tugas tersebut. Oke, sampai di sana ada pertanyaan, silakan. Jadi nanti informasikan oleh Pak Bong sebagai ketua kelas ya.
Siapa saja sih yang minggu depan presentasi? Berarti ada 3 orang ya, Pak Bong ya. Silakan nanti dipilih saja apakah Pak Bong sendiri yang akan presentasi kan gitu ya. Kemudian siapa lagi dua orang lagi ya dan seterusnya nanti dilihat. Kemudian minggu depannya lagi adalah pertemuan terakhir ada 3 orang lagi yang presentasi. Silakan. Jadi ada 6 orang keseluruhannya. Boleh ya. Misalnya ambillah katakanlah misalkan grup ya. Boleh. Misalkan di sini ada berapa orang nih totalnya Pak Bong? Totalnya ada berapa orang nih? Maksudnya 24, Pak. 24 orang. Nah, 24 orang misalnya berapa orang nih per kelompok ya? Misalnya untuk 3 tugas tersebut. Kan begitu ya. Silakan boleh. Ya, berarti ada proses diskusi di antara kelompok tersebut, silakan dibagi dan kelompok mana saja yang akan presentasi minggu depan dan juga kelompok mana saja akan presentasi minggu terakhir. Jadi dibagi 6 Pak Bong. Ya. Jadi 24 dibagi 6. Begitu ya. Jadi ada 6 kelompok yang presentasi, jadi 3 kelompok untuk minggu depan dan 3 kelompoknya minggu depannya lagi. Ya. Begitu. Silakan ada pertanyaan sampai sini silakan. Yang di presentasi yang tugas hari ini ya, Pak ya? Bukan tugas itu, kan 3 ada produk. Jadi misalnya nih, kelompok 1 yang produk, ya kan? Kelompok 2 yang price, kelompok 3 yang distribusi dan promosi. Ya, kelompok 4 yang produk juga, kelompok 5 yang price, kelompok 6 yang distribusi dan promosi. Nah, silakan diatur sama Pak Bong ya. Nah, bagaimana untuk ininya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Bapak izin mau Ya, tanya, tapi silakan. bukan yang tentang distribusi. Boleh. Tadi Bapak menyangkut adanya trust. Nah, trust itu Bapak utarakan itu terjadi setelah terjadinya keputusan pembelian. Sementara di jurnal-jurnal pemasaran itu banyaknya trust itu yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadinya trust itu sebelum keputusan pembelian atau setelah keputusan pembelian ya, Pak? Oke. Jadi itu consumer behavior itu ya. Itu consumer behavior. Nah, jadi begini, nanti coba ya saya lihat dulu nih supaya lebih jelas, Ya, coba kita share lagi ya. Nah, ini ada namanya perilaku konsumen. Nih. Nah, oke ya. Paham ya? Nih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi mempengaruhi pembelian nih. Yang mempengaruhi keputusan pembelian ya. Gitu. Jadi ada faktor budaya, ada faktor sosial, ada faktor pribadi, ada faktor psikologi. Nah, yang ditanyakan di faktor psikologi nih. Faktor psikologi mempengaruhi keputusan pembelian. Ada motif, ya, ada perception, ada knowledge, ya, ada belief, and ada kepribadian atau personality, ya, begitu. Ada motif, ada perception, ada knowledge, ada belief, and personality. Paham ya? Siapa Ibu Siti? Paham udah? Kalau trust-nya berarti di belief-nya itu ya, Pak? Bukan, berbeda antara belief dan trust. Terus? Ya.
Jadi yang mempengaruhi kepada itu adalah keyakinan kita, keyakinan konsumen untuk membeli. Oh, Ya, dari jadi sisi psikologisnya ya? betul psikologis. Jadi belief itu yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Gitu. Jadi kalau kita udah yakin nih bahwa kayaknya ini udah bagus nih produk itu, ya udahlah saya beli deh. Gitu, ya. Berarti Gitu. kalau di jurnal Nah, Jepang seharusnya bukan trust ya Pak, lebih cocok belief ya Pak? betul, seharusnya belief, ya, karena di model Iya. perilaku konsumen adalah seperti itu, ya. Jadi Jadi consumer behavior model. ya, jadi lebih cocok Ya. pengaruh belief terhadap keputusan pembelian daripada pengaruh trust terhadap keputusan pembelian. Seperti itu ya Pak? Betul, betul. Terima Ya. kasih Pak. Nah, ya sama-sama. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyain, boleh ya. Untuk tugasnya udah paham ya semuanya ya. Berarti mulai Sabtu ini presentasi sama Sabtu depan ya Pak ya? Oh iya, betul, betul. Nah, jadi presentasi aja nanti ya. Sampai itu. Jadi ini kan kemarin teman-teman masing-masing bikin ya Pak ya, tugas mandiri sendiri. Jadi Iya, tinggal jadi nanti summarize aja ya. tinggal dipilih aja kelompok mana yang Salah akan. satunya aja ya. Nah, salah satunya tinggal dipilih ya. Mana sih yang kira-kira paling baik lah gitu kan untuk dijadikan ini apa? Untuk presentasi. Siap Pak. Ah, itu. Lagi boleh silahkan. Ya, bagusnya nanti pakai kasus ya, jangan ini pakai kasus karena kasus ini apa? Kasus perusahaan yang akan kita ini kan apa? Nah, ini supaya lebih jelas lagi yang bahasa Inggrisnya ya. Nah, yang bahasa Inggrisnya tuh ya. Jadi black box model nih purchase nih. Purchase ya. Nah, ini no purchase. Jadi yang mempengaruhi purchase nih respon. Nah, black box-nya itu apa? Psikologi, apa nih belief nih. Ya, bukan trust, tapi belief. Values, learning, motive, or needs, perception, lifestyle ya. Gitu. Ya, yang mempengaruhi decision making proses itu sampai ke decision process, decision making itu adalah belief begitu ya. Supaya lebih memahami lagi ya. Ibu Siti
Siti Rubiah, oke ya. Iya, ada jurnal-jurnal juga belum tentu betul ya, karena memang namanya juga kan ilmuwan. Ilmuwan itu kan boleh salah, tapi tidak boleh bohong, kan gitu. Kita nih sebagai akademisi itu boleh salah, boleh. Yang nggak boleh itu bohong. Nah, gitu. Jadi, oh ini kok jurnal salah, ini nggak apa-apa. Karena apa? Nanti diperbaikin lagi. Itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang kalau tidak salah. Jadi harus ada salah. Makanya namanya adalah total continuous improvement, perbaikan terus menerus. Oke, saya kira sampai sini hari ini ya. Silahkan untuk mengerjakan tugas yang ini. Tetap aja Pak Bong, tugas itu setiap orang yang distribusi juga ngerjain. Ya, promosi distribusi setiap orang ngerjain. Cuman tadi yang presentasinya aja. Ya, yang itu. Oke, saya kira itu. Jadi yang masing-masing tetap ngumpulin ke Pak Nandan ya Pak? Tetap. Ya, mau di email Ya, Pak. boleh. Ya. Oke, saya kira itu. Lebih bagus Pak Bong kalau bisa pakai Google Drive. Jadi hanya satu link aja semua orang masuk tugas itu. Jadi nggak pusing saya lihat email banyak. Ya, boleh kan? Pak, nanti saya compile lagi Pak tugasnya dari teman-teman. Iya, saya pusing juga. Waduh, banyak banget sih. Padahal kan yang ngumpulin tugas kan bukan hanya kelas ini, banyak kelas. Oke, terima Baik Pak, kasih. nanti saya compile, Ya. saya kirim ke Bapak, saya bentukin zip Pak. Nah, itu lebih bagus ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof.